Shalom sahabat sukacita sejati yang dikasihi Tuhan. Tidak mudah untuk tetap percaya ketika keadaan belum berubah. Tidak mudah untuk tetap berharap ketika doa terasa belum dijawab. Namun, melalui Lukas 1 ayat 45, Tuhan mengingatkan kita bahwa orang yang percaya kepadanya akan berbahagia dan tidak akan dipermalukan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita satukan hati dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk semakin percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Lukas 1 ayat 45. Berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu memahami dulu apa arti berbahagia dalam firman Tuhan ini. Karena berbahagia di sini bukan berarti hidupnya selalu mudah atau tanpa masalah. Tetapi lebih dalam dari itu, ini berbicara tentang seseorang yang tetap diberi damai oleh Tuhan meskipun situasi hidupnya belum berubah dan tetap berada dalam rencana Tuhan. Jadi, orang disebut berbahagia bukan karena semua sudah terjadi, tetapi karena ia percaya kepada Tuhan yang setia dan yang pasti menggenapi janjinya. Ayat ini adalah ucapan Elizabeth kepada Maria. Saat itu, Maria sedang berada dalam situasi yang tidak mudah. Ia menerima kabar bahwa dirinya akan mengandung oleh Roh Kudus. Sebuah rencana Tuhan yang besar, tetapi juga penuh resiko, pertanyaan, dan kemungkinan penolakan dari orang-orang di sekitarnya. Namun yang menarik, Elizabeth tidak berkata, "Berbahagialah Maria karena hidupnya mudah." Ia juga tidak berkata, "Berbahagialah Maria karena semua masalahnya langsung selesai." Elizabeth berkata, "Berbahagialah ia yang telah percaya." Ternyata sumber kebahagiaan rohani bukanlah hidup tanpa masalah, melainkan hati yang percaya kepada Tuhan. Seringkali kita berpikir kita akan tenang jika semua keadaan membaik. Kita berkata dalam hati, "Aku akan damai kalau masalah ini selesai. Aku akan percaya kalau doaku dijawab. Aku akan tenang kalau masa depanku sudah jelas." Tetapi iman bekerja dengan cara yang berbeda. Iman mendahului penglihatan. Percaya datang sebelum penggenapan terjadi. Maria belum melihat semuanya terjadi. Ia belum melihat bagaimana Tuhan akan membuka jalan. Ia belum tahu bagaimana orang lain akan memahami keadaannya. Namun, di tengah ketidakjelasan itu, Maria memilih percaya. Bukankah kehidupan kita juga sering seperti itu? Ada masa ketika kita berdoa, tetapi belum mendapat jawaban. Ada masa ketika kita lelah menunggu. Ada masa ketika kenyataan terlihat bertolak belakang dengan harapan kita. Kadang kita bertanya, "Tuhan, apakah Engkau benar-benar bekerja?" "Tuhan, mengapa jawabannya begitu lama?" "Tuhan,
apakah janjimu masih berlaku untuk hidupku? Disitulah ayat ini menjadi sangat pribadi bagi kita. Berbahagialah ia yang percaya. Tuhan tidak meminta kita memahami semuanya terlebih dahulu. Tuhan meminta kita tetap percaya bahwa Dia setia. Percaya bukan berarti tidak pernah takut. Maria juga manusia biasa. Mungkin ia pun memiliki banyak pertanyaan. Namun, iman berarti memilih tetap memegang Tuhan lebih kuat daripada memegang ketakutan. Banyak orang kehilangan damai bukan karena Tuhan meninggalkan mereka, tetapi karena mereka terus memusatkan hati pada keadaan. Semakin melihat masalah, semakin hati dipenuhi kecemasan. Semakin kita fokus pada ketidakpastian, semakin mudah iman kita goyah. Namun, ketika hati kita kembali kepada Tuhan, ada kekuatan baru yang muncul. Iman memberi kemampuan untuk tetap berjalan meskipun belum melihat ujung jalan. Iman memberi ketenangan di tengah penantian. Iman membuat seseorang tetap berharap bahkan ketika keadaan belum berubah. Dan perhatikan bagian terakhir ayat ini. Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Ini adalah pengingat bahwa Tuhan tidak pernah lalai terhadap firman-Nya. Apa yang Tuhan janjikan mungkin tidak selalu terjadi secepat yang kita inginkan, tetapi Tuhan bekerja pada waktunya yang sempurna. Kadang proses menunggu terasa panjang, kadang doa terasa sunyi, kita hampir menyerah, tetapi Tuhan tetap bekerja bahkan saat kita tidak melihatnya. Mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang menunggu pemulihan, menunggu jawaban doa, menunggu pekerjaan, menunggu perubahan dalam keluarga, dan menunggu kepastian hidup. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk tidak berhenti percaya. Karena iman bukan tentang melihat bukti terlebih dahulu. Iman adalah mempercayai karakter Tuhan, bahwa Dia baik, setia, dan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Nya. Maria menjadi teladan bukan karena hidupnya tanpa pergumulan, tetapi karena ia percaya di tengah pergumulan. Orang yang percaya kepada firman Tuhan dan memegang janjinya akan mengalami penggenapan rencana Tuhan dalam hidupnya. Dan mungkin hari ini itulah yang Tuhan rindukan dari kita. Bukan iman yang sempurna, tetapi hati yang terus kembali percaya. Saat dunia dipenuhi ketakutan, jadilah pribadi yang tetap berharap. Saat banyak orang menyerah, tetaplah berdoa. Saat jawaban belum datang, tetaplah setia. Sebab Tuhan masih bekerja, dan apa yang dikatakannya tidak akan gagal. Di tengah ketidakpastian, kita belajar percaya bahwa Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk percaya seperti Maria. Di saat hati kami takut, kuatkan kami. Di saat kami lelah menunggu, mampukan kami tetap berharap. Tolong kami
untuk tidak hanya percaya ketika semuanya baik-baik saja, tetapi juga percaya ketika kami belum melihat jawaban-Mu. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang setia, dan setiap janji-Mu akan terlaksana pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini sampai selesai. Jika renungan ini menguatkan hatimu, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada orang lain yang mungkin sedang membutuhkan pengharapan. Tetap percaya, tetap setia, dan tetap berjalan bersama Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan memberkati.